Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Licorice Recoil episode ke-9. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk kenaikan angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan Chisato yang sedang melakukan tes kesehatan di DA. Namun saat sedang melakukan tes kesehatan, ternyata perawat yang sedang mengetes kesehatan Chisato adalah asisten dari Yoshimatsu, yakni Himegama. Lalu setelah Himegama membuat Chisato pingsan, Himegama membawa Chisato ke semacam ruang operasi. Singkatnya, di sini kita diperlihatkan Himegama sedang memberi semacam tekanan listrik kepada jantung buatan Chisato. Lalu di sisi lain, Takina yang sebelumnya mencoba menelpon Chisato namun tidak ada balasan, saat ini bergegas menuju ke tempat medis DA. Dan sesampainya Takina di sana, Takina langsung menembaki Himegama yang telah selesai melakukan tugas yang diberikan Yoshimatsu. Oi, ente siapa oi? Apa yang ente lakukan dengan Chisato oi? Piu, 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 wush, budak. Dan setelah Himegama kabur, Takina pun menghampiri Chisato yang saat ini tak sadarkan diri. Hari pun menjadi sore. Akhirnya saat ini Chisato telah kembali siuman. Setelah sebelumnya Chisato diberi obat bius oleh Himegama. Dan di depan Chisato sudah ada Takina dan penghuni Likoriko yang lain. Lalu di sini Yamagishi menjelaskan bahwa setelah Himegama memberi tekanan listrik ke jantung buatan Chisato, mengakibatkan sistem yang ada di jantung buatan Chisato tidak bisa diakses dan dayanya tidak dapat diisi ulang lagi. Lalu karena sebelumnya daya dari jantung buatan Chisato sempat diisi ulang, untuk saat ini diperkirakan jantung buatan Chisato masih bisa bertahan hingga 2 bulan lagi. Awalnya Takina masih terlihat kebingungan dengan yang dimaksud Yamagishi. Lalu Mika pun mengatakan bahwa umur dari Chisato tinggal 2 bulan lagi. Takina yang mendengar hal tersebut pun mencoba pergi mencari Himegama untuk membunuh Himegama. Namun di sini Chisato melarang Takina dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan sia-sia saja, karena sejak awal jantung buatan Chisato memang tidak bisa bertahan lama. Hari esok pun tiba. Di sini Chisato kembali menjalankan kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Neng, om mau pesen kue yang sedang trending di sini tuh loh. Wah maaf nih om, Takina udah gak mau jual kue itu lagi. Ya sayang banget deh. Lalu karena tidak mau mengecewakan pelanggan, Chisato diam-diam membuatkan kue spesial Takina untuk pelanggan tersebut. Dan ketika akan mengantarkannya, ketahuan deh. Namun di sini sepertinya Takina mengabaikan Chisato yang sedang menyajikan kue spesial Takina untuk pelanggan tersebut. Lalu beberapa saat kemudian Chisato pergi bersama Mizuki menuju ke kantor DA karena Chisato mendapat panggilan dari Kusunoki. Sesampainya Chisato di sana, ternyata Kusunoki telah mengetahui kabar bahwa umur Chisato yang sudah tak lama lagi. Lalu di sini Kusunoki memberikan Chisato kamera milik Chisato yang selama ini Chisato cari-cari, dan ternyata Kusunoki sengaja menyimpannya untuk mengamankan berkas yang ada di kamera Chisato. Lalu Kusunoki pun meminta Chisato untuk kembali ke DA karena sebentar lagi
DA akan melakukan penyergapan besar-besaran ke markas Majima. Di sini, seperti biasa, awalnya Chisato menolak ajakan dari Kusunoki untuk kembali ke DA. Namun, di sini Chisato akan memikirkannya lagi dengan syarat jika Kusunoki mau mengembalikan Takina ke DA. Dan setelah itu, Chisato pun langsung kembali pulang. Lanjut, kita beralih ke tempat Likoriko. Om, pesan es teh 1 dong. Oke, kalau ente mau pesan apa? Enggak kok. Di sini Fuki dan Sakura sengaja datang ke Likoriko karena mereka ingin memberikan surat ke Takina yang berisi penarikan Takina kembali ke DA. Dan tak lama kemudian, Fuki pun segera mengajak Sakura pergi dari Likoriko. Mbak, bentar dong es tehnya. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini Chisato dan Takina sedang menjalankan misi menangkap penjahat. Namun karena saat ini Takina masih tidak bisa fokus sebab memikirkan tentang kondisi jantung Chisato, sehingga membuat penjahat yang sedang ia tangani berhasil kabur. Dan akhirnya Chisato lah yang akan mengurus penjahat tersebut. Kita beralih ke kafe Likoriko. Di sini, Kurumi meminta Mika untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi mulai dari Yoshimatsu dan juga Alan. Lalu Mika pun mulai menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu saat Mika masih bekerja sama dengan Yoshimatsu, yang mana kala itu mereka melihat bakat dari Chisato kecil yang sangat langka, yakni Chisato yang sangat lihai dalam menghindari peluru. Namun meski sangat lihai, Chisato memiliki sebuah kelemahan, yakni kelainan pada jantungnya yang mengakibatkan umur Chisato saat ini diperkirakan hanya akan bertahan 6 bulan lagi. Lalu karena tidak mau menyia-nyiakan bakat dari Chisato, Yoshimatsu memiliki ide untuk memberi Chisato jantung buatan dari Alan. Namun karena keterbatasan teknologi mereka saat itu, kemungkinan jantung buatan tersebut hanya akan bertahan sampai Chisato menginjak usia dewasa. Dan karena batas menjadi likoris hanya sampai 18 tahun, akhirnya Mika dan Yoshimatsu sepakat untuk memberi jantung buatan tersebut kepada Chisato. Dan sebelum melakukan operasi, Chisato sempat bertemu dengan Yoshimatsu di lorong rumah sakit. Di sini awalnya Yoshimatsu sengaja merahasiakan identitasnya dari Chisato. Namun karena melihat senyuman dari Chisato, akhirnya Yoshimatsu pun mengaku bahwa ia adalah seorang penyelamat dari Chisato. Dan sejak saat itu, Chisato berniat untuk menjadi seorang penyelamat sama seperti Yoshimatsu. Dan sebelum Yoshimatsu pergi, Om, cis dulu. Lalu setelah Chisato menjalankan operasinya, Chisato tidak pernah lagi bertemu dengan Yoshimatsu. Dan Yoshimatsu hanya meninggalkan kalung Alan dan juga pistol peluru karet untuk Chisato. Selain itu, Mika juga menjelaskan kemungkinan alasan Yoshimatsu mengincar nyawa Chisato sebab kesepakatan awal Mika dan Yoshimatsu untuk menjadikan Chisato sebagai alat membunuh. Namun seiring berjalannya waktu, di sini sepertinya Mika tidak tega menjadikan Chisato sebagai seorang pembunuh karena melihat Chisato yang tidak ingin merenggut nyawa seseorang. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Takina pun muncul di hadapan Mika dan Kurumi, yang ternyata sejak awal Takina dan Mizuki telah mendengar cerita tersebut dari Mika. Dan di sini Takina mengungkapkan jika mereka berhasil menangkap Majima, kemungkinan mereka bisa mendapatkan info tentang jantung Chisato. Selain itu, sepertinya Kurumi juga menyetujui rencana dari Takina.
Maka dari itu, Takina memutuskan untuk kembali lagi ke DA dan ikut dalam misi penggerbekan tempat Majima. Dan sebelum kembali ke DA, Takina berniat menghabiskan waktunya bersama Chisato dengan mengajak Chisato jalan-jalan di keesokan harinya. Lalu setelah jalan-jalan dengan Chisato selama seharian, akhirnya Takina pun berpamitan dengan Chisato karena saat ini Takina akan kembali ke DA. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Majima dan komplotannya sedang menghadang mobil yang dikendarai Yoshimatsu dan Himegama. Apakah yang akan direncanakan Majima? Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode ke-9 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.